Puji nama Tuhan, senang bisa menjumpai saudara kembali di hari ini di dalam program yang luar biasa Pastor Talk, dan siap diberkati di dalam segala aktivitas yang kita kerjakan di dalam kemurahan Tuhan. Nah saudara, hari ini tentunya adalah sebuah hal yang menarik kalau kita coba membahas mengenai hedonisme. Hedonisme itu berasal dari kata Yunaninya hedone, yang berarti kenikmatan atau kesenangan. Jadi hedonisme adalah paham atau gaya hidup yang menjanjikan atau menjadikan kesenangan sebagai tujuan utama hidup. Dengan kata lain, kesenangan itu adalah Tuhannya orang yang disebut dengan hedonisme. Ciri-ciri hedonisme adalah dia mengejar kesenangan jasmani dan emosi. Misalkan makan di mana yang cozy tempatnya harus itu, atau makan makanan yang dengan ukuran harga tertentu. Kalau dia makan itu baru dia merasa senang. Atau dia pergi untuk hiburan, mencari tempat hiburan dan lain sebagainya yang membuat dia bisa senang. Dia harus ke tempat itu, atau dia harus menunjukkan status tertentu baru dia bisa senang, dan dia menunjukkan segala kemewahan apapun yang ada pada dirinya. Itu adalah ciri daripada hedonisme. Lalu yang selanjutnya adalah cirinya menghindari penderitaan atau pengorbanan. Orang-orang hedonisme nggak mau menderita, dia nggak mau berkorban. Lalu orang hedonisme itu mengukur kebahagiaan dari apa yang dia rasa, bukan dari ketaatannya kepada Tuhan. Dalam dunia modern, hedonisme itu sangat kuat. Contohnya adalah media sosial. Kita selalu terhubung dengan ini. Kita bisa melihat di sana, lalu budaya konsumtif, gaya hidup yang serba instan, dan pencarian popularitas. Ya, media sosial juga itu adalah sarananya untuk seseorang dari media sosial itu untuk menggunakannya mencari popularitas. Namun Alkitab mengingatkan bahwa kesenangan dunia ini itu cuma sementara dan bersifat menipu. 2 Timotius 3 ayat 4, mereka lebih mencintai kesenangan daripada mencintai Allah. 1 Yohanes 2 ayat 15-17, di sana dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Nah, ini menjadi penting buat kita mengasihi dunia, artinya jangan menjadikan dirimu sama seperti orang dunia, mencari kesenangan-kesenangan secara duniawi, dan mereka hidup atau tidak bisa hidup tanpa kesenangan-kesenangan tersebut. Nah, berarti ini kita melihat di sini bahwa hedonisme itu merupakan sebuah sistem ketika kesenangan menggantikan Tuhan. Berarti saudara bisa lihat di sini, memang jujur kita hidup di zaman di mana orang selalu mencari kesenangan lebih daripada segalanya. Dan kita dikelilingi oleh budaya yang berkata seperti ini, hidup ini singkat bro, nikmatilah, selama kamu bahagia, just do it, lakukan saja. Itu kata prinsip dunia. Itulah suara hedonisme, yaitu paham yang menempatkan kenikmatan diri sebagai tujuan kehidupan. Nah persoalannya, ketika kesenangan menjadi pusat hidup, maka otomatis Tuhan menjadi kehilangan tempatnya di hati kita. Itu sebabnya disinilah ketika hedonisme menggantikan, artinya kesenangan yang menggantikan Tuhan, maka di sini yang pertama yang harus kita pelajari hari ini, hedonisme membuat manusia jadi lupa kepada Tuhan. Dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 16-21, orang kaya ini berkata, aku akan merobohkan atau menggantikan lumung-lumungku dan membangun yang lebih besar. Dan akhirnya orang kaya ini berkata kepada jiwanya sendiri, bersenang-senanglah hai jiwaku, makanlah dan minumlah dan bersukacita. Itulah suara hedonisme. Hidup hanya untuk makan, hidup hanya untuk pergi minum, hanya mementingkan hal-hal perut, dan hidup hanya tentang menikmati apa yang ada di dunia ini, senang-senang aja. Namun Tuhan berkata begini, hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil yang kau pikir aman dengan apa yang kau kumpulkan. Ini menjadi pesan penting bahwa hedonisme itu menipu manusia dengan kenikmatan yang sementara. Dan hedonisme ini membuat orang melupakan kekekalan. Hal yang kedua kita pelajari hari ini, hedonisme itu menggantikan penyembahan kepada Tuhan dan menunjukkan penyembahan kepada diri sendiri. Hedonisme itu adalah bentuk penyembahan baru Bapak Ibu Saudara. Bukan kepada penyembahan kepada berhala dalam bentuk batu, bukan. Tetapi kepada diri kita sendiri. Orang hedonis itu berkata di dalam hatinya, sia selama aku bahagia itu benar.
Padahal Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Ini memberi petunjuk bahwa jalan Tuhan itu bukan jalan kenyamanan, tapi jalan Tuhan adalah jalan ketaatan. Hal yang ketiga yang kita pelajari, hidup yang berkenan bukan hidup yang nyaman, tapi hidup yang berarti. Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi 3:8 dikatakan, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Paulus rela kehilangan semuanya demi mengenal Kristus. Itu adalah lawan daripada hedonisme, karena hedonisme gak mau berkorban. Nah, hidup beriman bukan tentang mencari kesenangan, tetapi menemukan tujuan dan makna dalam kehendak Tuhan. Artinya saudara, kebahagiaan sejati itu bukan dari kesenangan dunia, tapi kebahagiaan yang sejati adalah dari hadirat Tuhan. Nah, karena itu saya closing, hedonisme adalah dosa yang halus, tipis sekali. Kelihatannya tidak berbahaya, tapi lambat laun itu membuat hati kita dingin terhadap Tuhan. Tuhan memanggil kita bukan untuk hidup demi kesenangan, melainkan untuk hidup dalam kekudusan dan pelayanan. Dunia berkata, ikutilah hatimu. Kristus berkata, serahkanlah hatimu kepadaku. Nah, ini pertanyaan yang menjadi refleksi buat setiap kita. Apakah aku masih mencari Tuhan lebih dari aku mencari kenyamanan hidup? Mazmur 16 ayat 11 berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat yang abadi. Itulah kesenangan sejati, bukan hedonisme duniawi, tapi sukacita ilahi di dalam Kristus Yesus. Selamat berkarya di ladang Tuhan, dan jadilah garam, jadilah terang. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.